Sejak pendiriannya di tahun 2008, perseroan telah berhasil melakukan initial public offering di bulan September 2019. Perseroan juga telah menghasilkan lebih dari 100 juta megawatt hour energi baru terbarukan dan meraih market cap sebesar 2,3 triliun per akhir kuartal 1 2023. Shareholder Group Kencana Energy bisa dibagi ke 4 bagian, yaitu PT Paramita Indah Lestari atau PIL, TEPCO, Other Shareholders, dan Publik. PT PIL yang memiliki 30,3% dari perseroan dimiliki oleh founder kami, Pak Henry Maknawi, dan keluarganya. Other shareholders yang memiliki 27,8% adalah direksi, professionals, dan juga other family members. 16,8% berikutnya dimiliki oleh masyarakat. TEPCO melalui anak perusahaannya, TEPCO Renewable Power, mengakuisisi 25% dari perseroan di tahun 2022 dan menjadi strategic shareholder Kin yang terbaru. TEPCO adalah electric power company terbesar di Jepang dengan total installed capacity yang melebihi 60.000 megawatt. PLTA-nya sendiri sudah mencapai kapasitas 9,8 gigawatt atau 9.800 megawatt. Pada beberapa tahun terakhir, banyak sekali perusahaan yang mencari investment di renewable sector. Namun, dari beberapa perusahaan ternama yang telah memulai pembicaraan untuk masuk sebagai strategic partner, kami memilih TEPCO karena kami mencari partner yang akan bisa betul-betul membantu perusahaan untuk bertumbuh dengan technical expertise mereka. Jika dilihat dilihat di bawah, setiap proyek Kin dipisah ke SPC masing-masing, karena di Indonesia setiap PPA harus spesifik ke satu entitas. Kin sekarang ada 6 subsidiary yang aktif, 4 diantaranya bergerak di PLTA atau Hydro, 1 yang kami akuisisi dari sister company, Kencana Agri, yang bergerak di Biomass, dan 1 yang bergerak di PLTS atau Solar PV. Next. Lokasi proyek Kin tersebar dengan cukup baik. Kami ada 2 proyek yang terletak di Sumatera Utara, yaitu PLTA Pakat dengan kapasitas 18 MW yang sudah operasional sejak 2018, dan PLTM Ordi Hulu yang sedang under construction dengan kapasitas 10 MW. Kami juga ada 1 proyek di Bengkulu yang sudah beroperasional sejak tahun 2020, yaitu PLTA Air Putih dengan kapasitas 21 MW. 2 proyek berikutnya berlokasi di Bangka, di kebun sawit milik sister company kami, Kencana Agri. Yang pertama adalah PLTBM Tempilang yang sudah beroperasional dengan kapasitas 5 MW, dan yang kedua adalah PLTS dengan kapasitas 1,3 MW, yang masih dalam proses konstruksi. Lokasi PLTBM kami sangat strategis karena salah satu key challenge dalam mengoperasikan PLTBM adalah mendapat feedstock yang cukup. Karena lokasi kami adalah di dalam tengah kebun sawit sister company kami, maka kami tidak kesusahan mendapatkan feedstock. Yang terakhir adalah PLTM Madong yang baru COD di akhir bulan Maret tahun 2022 dengan kapasitas 10 MW. Kencana Energy selalu mencari proyek di seluruh Indonesia dan siap untuk menggarap kesempatan jika ada kebutuhan listrik lebih. Contohnya seperti sekarang yang kami lihat di Kalimantan dengan adanya rencana ibu kota negara baru dan industrial zone baru. Juga di Sulawesi di mana akan ada kenaikan pemakaian listrik dikarenakan processing nikel. Next. Performa PLTA Pakat cukup baik dan telah berhasil memproduksi listrik sebesar 103,9 MW, yaitu di atas ECE atau Executive Committed Energy di tahun 2022. Di tahun 2023 kuartal 1, produksi pakat juga meningkat dibandingkan kuartal 1 2022 sebesar 17,9%. Next. PLTA Air Putih juga memproduksi listrik dengan sangat baik, mencapai 142,7 MW di tahun 2022 dan memenuhi ECE. Di kuartal 1 2023 pun, produksi PLTA Air Putih mengalami peningkatan sebesar 18,4% dibandingkan produksi kuartal 1 2022. Next.
PLTM Madong yang baru COD di akhir kuartal 1 2022 juga berhasil memenuhi ECE dan mencapai produksi sebesar 65,3 MW. Di kuartal 1 2023, Madong juga produksi sesuai target, yaitu sebesar 19,1 MW. Secara keseluruhan, proyek-proyek PLTA perseroan telah berperforma dengan sangat baik di tahun 2022 dengan total produksi sebesar 311 MW dan juga di kuartal 1 2023 di mana perseroan berhasil menaikkan produksi kuartal 1 sebesar 45% dibandingkan kuartal 1 tahun sebelumnya. PLTM Ordi Hulu yang sedang konstruksi juga progress very well. Baru mulai di sekitar April tahun 2022, konstruksi proyek di akhir tahun sudah mencapai 41%. Sejak Januari, progres konstruksi juga sangat lancar, menambah sekitar 6% setiap bulan, dan as per akhir bulan Maret sudah mencapai 59,3% di akhir Q1. Dari segi pendapatan, perseroan juga berhasil mencatat kenaikan sebesar 14,5% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Perseroan juga memproyeksikan kenaikan pendapatan di tahun 2023 sebesar sekitar 11% untuk mencapai 46,3 juta USD. Di kuartal 1 2023, KIN juga telah melewati pendapatan kuartal 1 tahun sebelumnya sebesar 36%. Segmen terbesar dari kenaikan pendapatan perseroan dapat diatribusikan ke pendapatan proyek konsesi atau construction revenue dari PLTM Ordi Hulu. Dapat dilihat juga dari table sini bahwa margin dan juga debt to equity ratio perusahaan tetap terjaga walaupun growth-nya yang sangat bagus. Kencana Energi juga percaya bahwa walaupun sebagai perusahaan mencari untung itu penting, kita harus selalu ingat akan lingkungan agar di dunia ini masih dapat dinikmati oleh anak, cucu, dan generasi-generasi berikutnya. Karena ini, kami selalu mengingat Sustainable Development Goals dan juga berkontribusi ke Millennium Development Goals. Kencana Energi selalu berjuang untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua manusia dan usia, memastikan akses terhadap energi terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan, mengambil aksi untuk menangani perubahan iklim dan dampaknya, dan juga melindungi, menjaga, dan mendukung ekosistem darat. Dari sisi Millennium Development Goals, perseroan mencoba untuk menjamin kelestarian lingkungan melalui core bisnisnya, yaitu menghasilkan EBT. Melalui pembangkitnya, KIN telah berhasil membangkitkan EBT yang ekuivalen dengan lebih dari 86.000 ton minyak. KIN juga sangat optimis akan terus bisa menggarap proyek EBT baru dan kelangsungan usaha KIN sangat terjaga. Ini karena Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat luas dengan total potensi pengembangan yang mencapai sekitar 3,7 juta megawatt. Kami juga melihat bahwa Indonesia serius dengan transisi ke EBT yang dapat dilihat dari rencana penambahan energi sampai dengan tahun 2030. PLN berencana untuk menambahkan sekitar 40.000 megawatt kapasitas terpasang energi. Dari total ini, lebih dari setengahnya dari penambahan ini akan melalui EBT. Dari semua penambahan EBT, yang terbanyak akan dari hydro karena merupakan EBT yang base load. Lebih dari setengah penambahan ini akan melalui hidro jika digabungkan PLTM dan PLTA. Selanjutnya akan disusul oleh solar PV sebesar 24%, lalu geothermal 17%, bayu 3%, dan bioenergi sebesar 3%. Kencana Energi juga memiliki proyek pipeline yang sangat luas, dengan total sebesar 500 MW. Di antara proyek-proyek ini, ada beberapa proyek yang sudah di stage di mana kami hanya tinggal menunggu PPA, yaitu proyek yang di-highlight dengan teks warna emas.
PLTA Sumatera 1 sebesar 35 MW, PLTA Sulawesi 1 sebesar 75 MW, PLTA Sulawesi 2 sebesar 90 MW, dan PLTM Sulawesi 4 sebesar 10 MW. Sekian untuk presentasinya.